trust in the Lord. With all your heart, trust in the Lord. With all your heart, trust in the Lord. Says Proverbs 3, 5 and 6. Trust in the Lord. With all your heart, trust in the Lord. With all your heart, trust in the Lord. Says Proverbs 3, 5 and 6. Go! Trust in the Lord with all your heart and lean not. Salam teman-teman, apa kabar semuanya? Nama saya Queen. Apakah semuanya sudah siap untuk ikut ibadah sekolah minggu di GBI FPI Rayon 15? Ayo teman-teman, siapkan hati kita, pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Sebelumnya, yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan selalu bersama kami sepanjang hidup kami, sehingga kami siap datang untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua yang ikut ibadah online ini dan kakak-kakak yang melayani ibadah online ini. Dalam nama Tuhan Yesus, semuanya yang siap beribadah dan sama-sama katakan amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, shalom papa mama, shalom semuanya. Wah luar biasa, hari ini kakak antusias, seneng banget karena apa? Pagi ini kakak bisa ketemu lagi sama adik-adik sekolah minggu online. Dan kakak percaya walaupun kita nggak ketemu secara langsung, tapi hati adik-adik masih tetap tertuju sama Tuhan Yesus, amin. Amin. Nah, dan kakak percaya kabar adik-adik pasti luar biasa. Yang luar biasa coba jempolnya diangkat. Dan yang sudah angkat jempol bangkit berdiri yuk adik-adik. Kita mau menyanyi, mau melompat buat Tuhan Yesus. Ku berdoa dalam nama Yesus. adalah anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Amin. Yang diberkati
mau lebih lagi sama Tuhan Yesus, angkat tangannya, lambaikan, sorakan. Sebab kami percaya ya Tuhan, kasih-Mu lah yang memberkati setiap kami. Kasih setia-Mu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Angkat tanganmu, katakan, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Lebih semangat lagi ya adik-adik, katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yuk adik-adik yang di rumah boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Dengan semangat katakan, Tuhan bagiku. Beri sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus. Nah, sebelum duduk kita mau sorakan Tuhan Yesus baik 3 kali. Oke adik-adik, 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oke adik-adik bisa duduk lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mau datang sama Tuhan, kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Arahkan hatimu sama Tuhan Yesus adik-adik. Bapa terima kasih. Pagi hari ini ya Tuhan kami datang dalam hadirat-Mu. Kami mau sujud menyembah-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau hadir ya Tuhan bagi setiap kami, di setiap rumah-rumah ya Tuhan. Amin, Tuhan. Lawat kami, jamah kami, peluk kami ya Bapa. Amin, Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini pagi ini kami menyembah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus.
balik dari awal. Dengan imanmu katakan, ku percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapan kami ya Tuhan, harapanku selalu ada di dalam-Mu. Katakan, ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Lebih lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ini doa kami ya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mungkin tim musik boleh melodinya. Adik-adik, Kak Yanti undang berdiri. Kak Yanti undang, Kak Yanti ajak kalian untuk angkat tangan kalian. Adik-adik yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan, angkat tanganmu. Berikan penyembahanmu kepada Tuhan. Berikan penyembahanmu yang terbaik untuk Dia. Karena apa yang telah dilakukan Tuhan, yang terbaik diberikan kepadamu. Apapun yang terjadi di dalam hidupmu seminggu ini, Tuhan telah berikan yang terbaik. Mari adik-adik, kita nyanyikan lagi. Kita nyanyikan dengan iman bahwa kita mempunyai Allah yang besar. Kita dijagai oleh Allah yang besar. Kita dipelihara oleh Allah yang penuh kasih. Tidak ada kekurangan bagi kita, Tuhan. Kita dipeliharanya. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Nyanyikan lagi adik-adik dengan imanmu lebih lagi. Tuhan yang besar, kami punya Allah yang besar dan
adik-adik yang angkat persembahanmu, ucapkan syukur. Yesus, bilang terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Naikkan pujian, naikkan syukur-Mu tuh adik-adik. Bawa syukur-Mu kepada Tuhan. Dia selalu menjagamu. Melewati masa-masa sulit seperti ini, Tuhan selalu ada padamu, pada adik-adik, pada mama, papa, pada semuanya. Angkat tinggi-tinggi tanganmu. Letakkan tanganmu di dada. Tuhan, hadirlah bersama dengan kami. Kami tahu ada damai sejahtera di dalam-Mu, Tuhan. Kami minta Engkau hadir bersama dengan kami, Tuhan. Melewati masa-masa ini, kami tahu Tuhan akan tompang hidup kami. Kami tahu Tuhan akan menuntun hidup kami. Kami tidak mau lepaskan tangan Tuhan, karena kami tahu juga Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Tuhan akan jagai kami. Tuhan akan beri perlindungan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Naikkan syukur, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami saat ini masih bisa beribadah, kami masih diberi kesehatan, kami masih bisa memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan Tuhan, biarlah sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Beri benih firman-Mu bagi kami Tuhan. Beri tanah yang subur di hati kami Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh kami nyatakan juga di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah firman-Mu juga Tuhan boleh bertumbuh, berakar di dalam hidup kami. Kami tidak mau tinggalkan Tuhan, karena kami tahu Engkau Allah kami, Allah yang penuh kuasa, Allah yang besar, dan terlebih lagi Engkau adalah Allah yang sangat mengasihi kami. Engkau yang memberi perlindungan bagi kami. Datang bersama kami Tuhan di setiap rumah. Di setiap rumah kami yang mengikuti ibadah online ini. Jamah kami semua Tuhan. Beri hati kami yang baru, agar kami boleh mengerti akan firman-Mu, boleh mengerti apa yang ingin Engkau lakukan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya? Pasti kalian luar biasa hari ini. Kalian tadi muji nyembahnya, hebat. Ya, tidak kalah dengan kalian kalau misalnya di dalam gereja. Luar biasa. Itu yang membuat Tuhan senang. Itu yang membuat Tuhan rindu, ingin ketemu selalu, ingin dekat-dekat dengan adik-adik. Karena apa? Karena adik memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yang masih lari-lari, yang itu ada yang masih ini kakinya naik ke atas meja. Nah, diturunkan. Turun dulu ya. Kakinya yang di atas meja turun, duduk yang rapi, yang sopan. Karena apa? Karena
Tuhan Yesus ada bersama dengan kita saat ini. Tuhan Yesus juga dengar loh. Tuhan Yesus juga lihat. Tuhan Yesus juga ada di samping adik-adik. Temanin adik-adik. Dengarkan firman Tuhan. Percaya? Semua yang percaya sama katakan amin. Oke? Wah, sudah rapi. Oke. Sekarang yang duduk sudah rapi, tepuk sebelahnya. Ayo dengar firman Tuhan. Sambil bilang, ayo dengar firman Tuhan. Bisa? Oke, 1, 2, 3. Ayo dengar firman Tuhan. Sip. Oke. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan lagi. Ya, yang sudah siap, rapi, siapkan Alkitabnya, siapkan buku catatannya, duduk yang rapi. Nah, sekarang kita lihat. Nah, Kak Yanti punya ayat hafalannya. Ada yang sudah pegang Alkitab? Nah, Alkitabnya bisa dibuka Mazmur 4 ayat 3. Oke, Kak Yanti tunggu. Mazmur 4 ayat 3. Ada yang sudah dapat? Pintar. Ayo yang sudah dapat, sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Mazmur 4 ayat 3. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Oke, adik-adik masih ingat waktu dulu, waktu kira-kira bulan yang lalu, Kak Sandi pernah kasih tahu loh tentang berseru. Masih ingat apa itu arti berseru? Berseru, Kak Sandi bilang waktu itu berseru adalah berdoa. Cara kita berseru kepada Tuhan bisa dengan cara berdoa. Ya, berdoa artinya juga berseru kepada Tuhan. Bisa kasih lihat lagi Kak slide-nya untuk ayat hafalannya. Kita lihat lagi. Nah, sekali lagi ya kita baca ya. Tadi kayaknya belum bareng-bareng deh. Kita baca sekali lagi ya. Siap? 1, 2, 3. Mazmur 4 ayat 3. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Jadi berseru itu kita berdoa. Bila kita berdoa, Tuhan pasti dengarkan. Ya, Tuhan pasti dengarkan. Tidak pernah jauh telinga Tuhan untuk mendengarkan setiap doa-doa kita. Tuhan pasti dengarkan. Waktu itu juga Kak Sandy bilang, berseru juga caranya bisa dalam memuji dan menyembah Tuhan. Itu cara berseru kepada Tuhan. Kalau adik-adik suka memuji dan menyembah, berarti adik-adik sedang berseru kepada Tuhan. Ya, minggu ini, hari ini, Kak Yanti mau buka firman Tuhan dengan cerita tentang kuasa doa Elia. Kuasa doa Elia ini akan melawan kuasa doa dari para dewa Baal. Dewa Baal itu apa sih? Dewa yang patung-patung itu menyembah berhala itu. Ya, jadi kita akan mendengarkan cerita Alkitab firman Tuhan tentang kuasa doa Elia. Tapi bukan Kak Yanti yang bawakan cerita minggu ini. Ada loh teman kalian yang akan menceritakan tentang bagaimana Nabi Elia melawan Nabi Baal. Bagaimana korban persembahannya Nabi Elia terangkat, terbakar, sedangkan Nabi Baal tidak mengalami perubahan apa-apa. Kita lihat ya, kita lihat saksikan, kita akan mendengarkan teman kita membawakan cerita firman Tuhan tentang Nabi Elia dan Nabi Baal. Shalom teman-teman, berjumpa lagi bersama Queen. Sekarang Queen mau ceritakan tentang Nabi Elia dan Nabi Baal. Nah, jadi ceritanya karena Israel menjauh dari Tuhan dan meninggalkan Tuhan, maka Tuhan mengirimkan Elia. Dan Elia berkata bahwa tidak akan ada hujan selama 3 tahun dan 6 bulan. Kekeringan memenuhi negeri itu. Tidak ada hujan selama bertahun-tahun.
tanaman mati, hewan mereka mati, dan mereka menjadi putus asa. Yuk semuanya buka Yakobus 5 ayat 17. Elia adalah manusia yang biasa seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Israel dipimpin oleh seorang raja yang jahat, Raja Ahab. Raja Ahab membenci Tuhan, dia juga membenci Elia yang adalah seorang nabi dan utusan Tuhan. Suatu hari Elia datang ke hadapan Raja Ahab untuk memberitahu raja apa yang akan Tuhan lakukan. Ketika raja melihat Elia, dia menjadi sangat marah dan berkata, "Apa yang kamu inginkan?" Elia memandang raja dengan kecewaan yang keras dan berkata, "Tidak, Raja Ahab, kamu telah menolak Tuhan dan menyembelih berhala. Tuhan akan menunjukkan kepadamu bahwa Dia sendiri adalah Tuhan. Bawa semua nabi palsu dan jahatmu bersamamu dan temui aku di puncak gunung Karmel." Kemudian mereka berkumpul di gunung Karmel. Di gunung Karmel, Elia membangun sebuah altar untuk satu Tuhan yang benar. Dia menyuruh para nabi jahat Ahab untuk membangun altar mereka sendiri untuk dewa palsu mereka Baal. Kemudian Elia berkata, "Ini peraturannya. Kamu taruh seekor lembu jantan di atas altarmu dan aku akan meletakkan satu di atasku. Lalu kita berdua berdoa. Aku akan berdoa kepada Tuhan yang hidup sejati dan kamu berdoa kepada Tuhan yang palsu Baal. Jika Tuhanku adalah Tuhan yang benar, Dia akan menurunkan api dari surga dan membakar mezbah. Jika Baal benar-benar Tuhan, Dia akan mengirimkan api dari surga dan membakar mezbah." Nah, kemudian kontes dimulai. Para nabi palsu Baal yang jahat memulai lebih dulu. Mereka berdoa, berteriak, dan bahkan memulai menyakiti diri sendiri. Tetapi tidak ada yang terjadi. Kemudian mereka memutuskan untuk berteriak lebih keras, menangis lebih keras, dan menari lebih banyak. Masih tidak ada yang terjadi. Baal bukanlah dewa yang nyata, dan semua orang Israel melihat ini. Kemudian giliran Elia untuk memastikan semua orang melihat keajaiban ini. Elia mengambil 12 ember air dan melemparkannya ke altar. Altar itu sekarang basah kuyup, sehingga tidak mungkin ada api yang menyala di atasnya. Kemudian Elia mulai berdoa, "Tuhan, tunjukkan kepada orang-orang ini bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan yang hidup sejati." Tiba-tiba langit terbuka dan kolom api yang besar meledak dari langit ke altar Elia. Saat api mulai membakar seluruh altar, orang-orang Israel menjadi diam. Orang-orang kaget dan tersungkur di hadapan Tuhan. Mereka tahu yang sebenarnya, jadi mereka berteriak, "Tuhan, Dia adalah Tuhan! Tuhan, Dia adalah Tuhan!" Mereka tahu bahwa mereka telah berdosa dan minta maaf. Baal hanyalah sebongkah batu tanpa kehidupan. Tapi Tuhan itu nyata, satu Tuhan yang sejati, dan hari itu semua orang melihat kekuatan besar Tuhan. Jadi kesimpulannya, kita semua harus rajin berdoa karena doa itu penuh kuasa. Tuhan Yesus memberkati.
Oke, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan, terima kasih Queen. Terima kasih sudah bawakan cerita tentang firman Tuhan. Adik-adik juga bisa loh seperti Queen. Jangan mau kalah. Ya, adik-adik kalau rajin membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, selalu ikut ibadah, pasti adik-adik bisa. Pasti adik-adik bisa seperti Queen atau kakak-kakak sekolah minggu di sini. Ya, pasti adik-adik bisa dipakai lebih lagi oleh Tuhan. Oke, nah kita tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Nabi Elia dan Nabi Baal oleh teman kita Queen. Nah sekarang untuk lebih jelasnya, nah sudah mulai jalan-jalan, udah mulai lari-lari. Nah duduk semuanya. Yang serius, yang mau lihat video kali ini, harus duduk yang rapi lagi. Kembali ya, duduk yang rapi, jangan lari-lari lagi. Ya, duduk yang rapi. Oke, Kak Yanti tunggu. Oke. Sudah siap. Oh, enggak boleh berantem. Enggak boleh berantem ya, duduknya yang manis. Duduknya yang manis. Nah, baru Kak Yanti bisa setel videonya. Oke, semuanya sudah duduk rapi, duduk manis. Boleh boleh Kak, kita mulai tonton videonya. Nah, ini Nabi Elia ya. Dia disuruh oleh Tuhan untuk datang ke tempat Raja Ahab. Dia menghadap Raja Ahab. Di sini dia ketemu dengan Raja Ahab. Ini Raja Ahabnya. Nah, Raja Ahab marah. Dikiranya yang mendatangkan kemarau, kekeringan adalah Nabi Elia, padahal tidak, bukan. Tapi karena Raja Ahab yang sudah berpaling dari Tuhan, menyembah kepada dewa-dewa yang lain selain Tuhan. Akhirnya Nabi Elia menantang Raja Ahab untuk melakukan perang tanding. Nah, ini dia. Jadi sama-sama diberikan korban juga, mesbah bakaran juga. Nah ini Nabi Elia. Nah Nabi Elia memohon kepada Tuhan. Dia hanya mengandalkan kepada kekuatan Tuhan. Dan mesbah yang dikelilingi oleh air itu bisa terbakar. Bisa terbakar sampai habis. Nah, kita lihat ya, bagaimana Nabi Elia melakukan minta turun hujan. Ya. Setelah kekeringan beberapa tahun, ya, Nabi Elia berdoa untuk turun hujan dan datanglah hujan itu. Meskipun pada awalnya hanya cuma segumpalan kecil awan, tapi bisa mendatangkan hujan yang lebat. Nah, oke, itu ceritanya. Sekarang Kak Yanti mau tanya, menurut kalian hebat nggak Nabi Elia? Hah? Hebat nggak? Coba Kak Yanti dengerin. Yang keras. Waduh. Oke, Kak Yanti terima dulu jawabannya ya. Kak Yanti dengerin dulu jawabannya. Mau tahu jawabannya? Kita lihat dari ayat hafalan, ayat Alkitab ini. Coba Kak kita bisa lihat. Nah, coba yang bawa Alkitab, yang pegang Alkitabnya bisa buka di Yakobus 5 ayat 17. Nah, siapa yang pegang Alkitabnya? Siapa yang bawa Alkitabnya? Boleh buka di Yakobus 5 ayat 17. Oke, Kak Yanti tunggu. Yakobus 5
ayat 17. Yakobus ini ada di Perjanjian Baru. Yakobus 5 ayat 17. Oke, yang sudah dapat ayatnya kita buka, kita baca. Ya, 1, 2, 3. Yakobus 5 ayat 17. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi. Selama berapa lama? Selama 3 tahun dan 6 bulan. Jadi situ dikatakan apa? Elia adalah manusia biasa. Artinya kalau Elia manusia biasa, berarti kita pun bisa seperti Elia. Karena kita juga manusia biasa. Kak Yanti dengan adik-adik, kakak-kakak, mama papa juga manusia biasa. Berarti apa yang dilakukan oleh Elia bisa juga kita lakukan. Loh, kenapa Kak? Karena Allah yang disembah oleh Elia adalah Allah yang sama disembah oleh kita juga. Ya, tapi kan Kak, itu adanya di zaman dahulu. Zaman waktu nabi-nabi, waktu zaman Alkitab. Kak Yanti mau kasih tahu. Ya. Kuasa Allah itu dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap sama. Yang percaya sama-sama katakan amin. Jadi tidak pernah berubah. Ya, adik-adik, kita akan lihat bagaimana kuasa doa Elia begitu berkuasa. Kita lihat. Nah, kita lihat Elia hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, jika kita benar hidup di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan berkenan. Apapun yang kita minta di dalam nama Tuhan, Tuhan akan berikan asal seturut dengan kehendak Tuhan. Ya, hidup benar itu yang kayak mana sih Kak? Ya, hidup benar ini di hadapan Tuhan ya, bukan di hadapan manusia. Kadang orang menilai hidup saya sudah benar. Itu menurut penilaian manusia, tapi belum tentu di hadapan Tuhan itu benar. Ya, hidup benar yang bisa kalian lakukan adalah saat kalian ikut ibadah seperti ini, kalian lakukan dengan sungguh-sungguh. Kalian lakukan sungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan. Betul-betul datang ke hadirat Tuhan. Tuhan akan senang. Menyenangkan hati Tuhan dengan beribadah sungguh-sungguh, rajin berdoa, baca Alkitab. Tuhan akan berkenan akan hidup adik-adik. Kemudian Nabi Elia dikatakan di dalam Yakobus tadi, apa yang dilakukan Nabi Elia? Nabi Elia berdoa dengan sungguh-sungguh. Jadi kuasa doa Elia bisa terjadi karena apa? Karena doanya sungguh-sungguh. Ya, mungkin adik-adik ada yang doanya naikkan doa, mama papa naikkan doa, minta sesuatu kepada Tuhan, tapi tidak dijawab. Bukan karena Tuhan tidak mau menjawab, atau bahkan bukan karena Tuhan tidak mampu untuk menjawab atau melakukan apa yang kita minta. Tapi Tuhan mau lihat kesungguhan hati adik-adik. Kesungguhan hati kita. Kesungguhan hati kita untuk mau dekat kepada Tuhan. Kesungguhan hati kita mau mengandalkan kuasa Tuhan. Tuhan ingin lihat kesungguhan hati adik-adik. Ya. Karena bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Sebesar apapun masalah kalian. Bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Percayalah. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
bagi Tuhan itu suatu masalah yang kecil. Semua bisa Tuhan lakukan. Hanya Tuhan ingin melihat kesungguhan adik-adik dalam mau mengandalkan kuasa Tuhan. Kemudian kuasa doa Elia ini begitu besar. Karena apa? Elia percaya. Elia mengandalkan kuasa Tuhan atas doa-doanya. Ya, pernah nggak ya? Kalau Kak Yanti pernah ya. Gini, Kak Yanti pernah dulu setelah selesai berdoa nih, Tuhan kami amin. Begitu selesai amin, timbul nih suara dalam hati, dalam pikiran, dalam pendengaran, timbul suara, kayaknya nggak mungkin deh. Kayaknya Tuhan nggak mau deh kabulkan doa saya. Itu sesuatu yang kayaknya nggak mungkin. Kayak mau kasih tahu, jangan dengerin omongan seperti itu. Kalau kita dengerin omongan itu, berarti kita meragukan kuasa Tuhan. Ya, kalau kita meragukan kuasa Tuhan, sama saja kita tidak percaya Tuhan mampu melakukannya. Tuhan sanggup melakukannya. Apapun yang Tuhan lakukan, percaya Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Kalau saat ini doa-doa kalian belum dijawab oleh Tuhan, ya, meskipun doa kalian sudah sungguh-sungguh, mungkin doa kalian tidak langsung dijawab hari itu. Ya mungkin juga minggu depan baru dijawab, bulan depan, tahun depan, bahkan mungkin bisa juga bertahun-tahun Tuhan belum jawab. Tapi percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik atas setiap permintaan kita. Tuhan pasti dengarkan apa yang menjadi seruan-seruan kita. Terkadang apa yang kita lihat di depannya itu baik. Kita minta sama Tuhan, kelihatannya baik. Tapi Tuhan punya yang lebih baik. Sehingga Tuhan tidak memberikan yang kita minta. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan yang lebih baik lagi. Ya. Karena apa? Karena kita tidak tahu. Semenit ke depan kita tidak tahu apa yang terjadi. 1 jam ke depan kita tidak tahu apa yang terjadi. Apalagi tahun-tahun ke depan kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang terjadi di menit pertama, menit kedua, bahkan berhari-hari. Tuhan tahu. Ya. Jadi percayakan setiap doa kita pada kehendak Tuhan. Karena apa adik-adik? Karena kehendak Tuhan itu pasti yang terbaik bagi kita. Amin adik-adik? Amin? Baik. Sekarang kita lihat poin dari pelajaran ini. Kita lihat Nabi Elia tadi, dia tersungkur di bawah. Apa yang dilakukan? Dia berdoa. Tuhan, tolong aku. Kalau adik-adik berdoa pada Tuhan, berarti apa? Adik-adik bergantung kepada Tuhan. Adik-adik mengandalkan kekuatan Tuhan. Adik-adik mengandalkan kuasa Tuhan yang begitu besar. Dan Tuhan senang melihat adik-adik datang, bergantung, bersandar, mengandalkan kuasa Tuhan. Tuhan paling senang. Karena pada saat adik-adik bergantung, pada saat adik-adik menyandarkan hidup adik-adik kepada Tuhan, pada saat adik-adik mengandalkan semua apa yang menjadi beban hidup adik-adik kepada Tuhan, pada saat itu adik-adik sedang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan membiarkan Tuhan berkuasa atas hidup adik-adik. Pada saat itu Tuhan akan bekerja
bekerja di dalam hidup adik-adik. Oke, kita lihat lagi. Pelajaran yang kedua yang kita dapat bahwa Elia berdoa dengan berani dan tidak ragu-ragu. Ya. Kenapa Elia berdoa dengan berani dan tidak ragu? Karena apa? Karena Elia tahu. Karena Elia tahu, dia pegang Tuhannya. Dia tahu andalannya. Sebesar apapun yang dia lakukan, sebesar apapun masalah yang dia hadapi, kalau Tuhan bantu dia, Tuhan mau tolong dia, Tuhan akan lakukan. Eli berdoa dengan berani dan tidak ragu-ragu. Karena kalau kita ragu-ragu, berarti kita tidak percaya akan kuasa Tuhan. Ini poin pelajaran yang kedua, yaitu Elia berdoa dan berani dan tidak ragu-ragu. Nah, sekarang kita lihat kesimpulan dari apa yang dilakukan Elia, apa yang dilakukan Nabi Elia di depan Raja Ahab dan di depan para nabi Baal. Apa yang terjadi? Hasil dari doa-doa yang dipanjatkan oleh Elia, apa yang terjadi? Nah, hasilnya apa? Banyak orang berbalik kepada Tuhan. Banyak orang yang terima keselamatan. Ya. Nah, hari ini Kak Yanti mau ajak adik-adik yang sudah mulai lesu untuk berdoa, untuk beribadah, tetap berdoa. Tetap percaya kepada Tuhan. Tetap sungguh-sungguh. Mungkin ada beberapa dari adik-adik yang punya orang-orang yang adik-adik kasihi, atau adik-adik yang kenal, yang belum terima Tuhan, yang belum terima keselamatan. Lihat apa yang dilakukan oleh Elia. Ya, karena doa Elia, karena perbuatan Elia yang dipakai oleh Tuhan, hasilnya banyak orang berbalik kepada Tuhan. Dan apa yang Elia lakukan, adik-adik juga bisa lakukan. Karena apa? Karena apa yang disembah oleh Elia adalah Allah yang sama yang kita sembah. Mari adik-adik, Kak Yanti undang bangkit berdiri semua. Gak ada lagi yang main-main. Masih tetap kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Kak Yanti mau ajak kalian untuk tetap fokus, serius. Gak ada lagi yang main-main ya. Ambil sikap berdoamu yang terbaik untuk Tuhan. Kita sama-sama nyanyikan. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang
kepunyaan-Mu. Kalau Engkau mau pakai Elia menjadi saksi-Mu, kami juga mau Tuhan. Kami juga mau menjadi generasi Elia yang mempunyai kuasa doa atas hidup kami. Kami juga mau Tuhan, banyak orang diselamatkan atas setiap doa-doa yang kami panjatkan. Kami mau Tuhan, Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Kami mau Tuhan, hidup benar di hadapan-Mu. Kami mau Tuhan, pegang tangan-Mu Tuhan. Kami tidak mau melepas tangan-Mu Tuhan. Karena jalan-jalan-Mu adalah benar bagi kami. Dan berkat-Mu, penyertaan-Mu selalu ada bagi kami. Adik-adik boleh datang kepada Tuhan hari ini. Adik-adik boleh datang kepada Tuhan. Adik-adik naikkan doa-doa kalian. Tuhan dengar seruan adik-adik. Tuhan dengar apa yang menjadi jeritan hati-hati adik-adik. Tidak pernah Tuhan menutup telinganya untuk tidak mendengarkan doa-doamu. Dia selalu ada. Dia selalu setia kepadamu. Dia selalu setia atas semua janji-janji yang diucapkannya. Andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan di dalam setiap hidupmu. Percayakan semuanya kepada Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena bagi Tuhan itu suatu masalah yang kecil. Berpengharap terus kepada Tuhan. Kami mau letakkan Tuhan harapan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang bekerja atas hidup kami Tuhan. Kami terus mau bersandar kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami minta Engkau selalu hadir bersama kami. Beri perlindungan bagi kami. Pelihara kami Tuhan. Pelihara keluarga kami. Pelihara mama papa kami. Berikan kekuatan kesehatan yang baik bagi papa mama kami. Untuk mbak kami. Untuk suster kami yang selalu menjaga kami. Berikan kesehatan bagi mereka semua. Tuhan turunkan berkat juga untuk kedua orang tua kami. Berkat-berkat yang tidak terduga Tuhan turunkan bagi mereka. Berkati kami juga Tuhan. Berikan kesehatan juga kami yang baik. Berikan hikmat-Mu selalu untuk dapat menerima pelajaran. Sehingga kami bisa menjadi anak yang berbeda. Anak yang pintar. Yang bisa bersaksi. Dan bisa melihat Tuhan Yesus ada di dalam hati kami. Di dalam diri kami. Beri peliharaan, keselamatan, perlindungan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami menjadi generasi pendoa-pendoa bagi teman-teman kami. Jadikan kami generasi pendoa yang penuh kuasa seperti Nabi Elia. Kami mau sungguh-sungguh, kami mau lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan berdoa. Kami mau lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan percaya kepadamu. Kami mau lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan mengandalkan akan kuasa-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan mau pakai kami. Pakai adik-adik Tuhan. Pakai kakak-kakak kami. Pakai mama papa kami. Mbak suster Tuhan. Lebih lagi untuk dapat menjadi saksi-Mu. Untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan senantiasa ada bersama kami. Dan Tuhan selalu pegang, mengatur langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sudah terima kebenaran firman hari ini, sama-sama katakan amin. Adik-adik, sekarang kita sedang berada di era Pentakosta ketiga. Adik-adik tahu nggak apa itu Pentakosta ketiga? Kakak kasih tahu ya. Pentakosta ketiga artinya
pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia. Penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan siap memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, jangan lupa ya, kita sekarang lagi ada di era Pentakosta ketiga. Sampai jumpa. Mari sebelum kita akhiri ibadah pada hari ini, Kak Oktav undang adik-adik, papa mama, kita bangkit berdiri, kita akan terima berkat. Mari buka kedua tanganmu, papa mama, adik-adik, mbak suster, semua kakak-kakak dan siapa saja yang mengikuti ibadah ini. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam kasih anaknya Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan Roh Kudus. Biarlah menyertai kita semua mulai siang ini sampai nanti Tuhan menyebut kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan katakan sama-sama amin. Selamat siang, Tuhan memberkati, sampai ketemu di minggu yang akan datang.